Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel petani muda lur ya. Ya dulur, aku mau ngucapin terima kasih bagi sedulur-sedulur yang sudah subscribe. Bagi sedulur-sedulur yang belum subscribe, aku minta tolong di subscribe. Salam petani muda, salam petani milenial. Pagi ini kita mau membahas apa? Ya, sebelum melawan pembahasan kali ini, tentunya kalau kita menanam tanaman, pengennya itu ya baik, terus normal, terus hasilnya juga bagus. Kalau kita melihat tanaman di hamparan yang luas gitu, kelihatan hijau, seger, tumbuh serentak, pasti walaupun belum berbuah atau belum menghasilkan, itu kitanya juga sudah amat sangat senang gitu ya di hatinya. Nah, tapi pada saat kita melakukan tanam atau menanam, itu kan pasti juga ada kendala-kendala yang akan dijumpai kita. Apalagi kalau tanamannya itu tumbuhnya tidak serentak, wah pasti juga bingung lur ya, atau tanamannya itu kerdil. Terus masalah tanaman kerdil ini juga banyak yang penyebabnya ya, tapi kita pembahasan kali ini adalah untuk mempercepat dari pertumbuhan dari tanaman itu sendiri. Untuk mempercepat dari pertumbuhan tanaman, tentunya kita harus menggunakan adalah apa? Yap dulur, benar, bisa menebak, yaitu kita menggunakan ZPT atau zat pengatur tumbuh. ZPT untuk tanaman biasanya ada 3 lur ya yang sering digunakan, yaitu auksin, sitokinin, dan yang sering digunakan apa? Adalah gibberellin. Tapi kali ini kita memfokuskannya adalah yang di gibberellin. Karena apa? Karena yang gibberellin ini adalah yang sering kita gunain pada tanaman, contohnya padi atau tanaman yang lain. Biasanya kalau kita menanam tanaman, tumbuhnya itu ada ya 1-2 yang tidak serentak, itu biasanya wajar. Tapi kalau tumbuhnya banyak yang tidak serentak atau setengahnya ya, setengah atau seperempatnya tidak serentak, itu kan tidak wajar lur ya. Sebenarnya kalau cuma 1-2 itu kenapa bisa dianggap wajar? Karena apa? Karena namanya tanaman itu kan nggak semuanya itu bagus lur ya benihnya, pasti ada 1-2 yang benihnya kurang bagus. Nggak usah tanaman ya, manusia atau diri kita sendiri gitu, itu kan juga sama lur ya. Semuanya itu kan dari pertumbuhan itu berbeda-beda ya, ada yang tingginya 1,5 meter, ada yang 1,60, ada juga yang sampai 2 meter. Tapi itu kan wajar ya. Terus tanaman ini pun juga sama, yang kerdilnya itu cuma 1-2, itu enggak diaplikasi atau tidak menggunakan zat pengatur tumbuh, itu tidak masalah. Tapi kalau lebih dari 1/4% dari total tanaman kita, itu alangkah baiknya kita harus doping lur. Kita di sini ngomongnya ya di doping supaya apa? Pertumbuhannya itu serentak. Ya. Biasanya kita itu menggunakan ZPT-nya di sini kebanyakan adalah ZPT gibberellin. Makanya di sini kita pembahasannya adalah di gibberellinnya. Untuk ZPT gibberellin ini adalah bertujuan untuk merangsang pertumbuhan dari tunas-tunas baru bagi yang tanaman berbatang ya. Karena kalau kita aplikasikan ini, besok atau besoknya itu akan muncul tunas-tunas baru yang bermunculan. Terus kalau kita aplikasikan di tanaman yang menjalar, itu dia itu ini diaplikasi 1-2 harinya, nanti langsungan menjalarnya itu sulurnya itu akan panjang ya. Terus dosis aplikasi, untuk dosis aplikasi untuk gibberellin ini ya, itu alangkah baiknya kita sesuaikan di lahan. Kalau sekiranya tanaman kita itu pendeknya itu amat sangat terlalu lur ya, itu ya dosisnya bisa sesuai aturan atau sesuai anjuran dari kemasan. Tapi kalau pertumbuhannya itu kurangnya itu cuma sedikit ya, itu kita bisa separuhnya saja lur. Jadi kita penggunainnya juga harus sangat berhati-hati, jangan asal kita menggunain. Kalau kita asal menggunain ya otomatis nanti tanaman kita nggak bagus, tapi malah tanaman kita itu akan rusak. Rusaknya apa? Karena tanaman batang kalau menjulur ya pasti otomatis nanti buahnya itu akan terpengaruhi lur.
atau buahnya nanti akan berkurang itu. Karena batangnya ya kalau tinggi ya nggak kuat itu menopang buah. Kalau sudah nggak kuat patah ya wassalam lur, buahnya jelek. Nah itu untuk aplikasi. Terus banyak petani-petani yang pada saat pengaplikasiannya itu salah. Salahnya itu gini lur ya, padahal pada saat pertumbuhannya itu kan yang kerdil kan cuma sebagian yang sebelah sini, tapi karena nggak mau ribet itu ngaplikasikannya itu langsung satu lahan dispray semua, ya itu otomatis nanti ya zong lur. Maksudnya yong gimana, yang kerdil tambah tinggi, yang tinggi tambah tinggi lagi ya. Kalau dilihat kan apa itu pengaplikasiannya kan nggak ada manfaatnya gitu ya lu, kok ini masih ada yang kerdil-kerdil lagi padahal kan sudah diaplikasikan ini gitu ya. Itu sebenarnya itu nggak seperti itu. Obatnya itu merasu atau YBT-nya itu bekerja dengan baik, tapi ya yang salah adalah yang mengaplikasikan. Jadi alangkah baiknya pada saat kita mengaplikasikan YBT ini adalah pilihlah tanaman yang terkena saja. Yaitu tadi aku di awal sudah menyebutkan, kalau yang kena cuma 1-2 alangkah baiknya ya nggak usah gitu lur. Itu ya anggap saja itu ya normal gitu. Kalau yang terkena 1/4-nya dari lahan ya itu kita baru mengaplikasikan. Dan mengaplikasikannya kan juga pilih-pilih yang kerdil aja yang kita gunain, kalau enggak ya tidak usah gitu lur. Karena kita mengantisipasi ke depannya supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Karena kalau kelebihan atau kebanyakan menggunakan ini kan tadi sudah disebutkan juga, itu tanaman kan tambah tinggi, otomatis kalau tanaman tambah tinggi perbatangan atau batangnya itu pasti tidak kuat lur. Ya dulur, ini tadi ya pembahasan kita tentang YBT atau doping dari pertumbuhan. Untuk pertumbuhan di sini kita biasanya mentujukan adalah di tanaman padi dan tanaman kacang hijau. Karena apa? Karena kita seringnya menanamnya kan di padi dan tanaman kacang hijaunya itu ya. Kalau di tanaman lain seperti jagung, ini kita tanaman pangan lho ya. Ataupun tanaman sayuran seperti ya kayak cabai gitu ya. Bisa diaplikasikan dengan ini toh YBT atau gibberellin ini, tapi ya harus lebih hati-hati kalau digunain untuk tanaman seperti cabai itu. Karena kalau cabai itu kan sedikit rentan loh ya, kalau kelebihan sedikit ya berakibatnya itu bisa menyebar menjalar dari batang terus bunga ataupun buahnya itu terpengaruh semua itu kalau tanaman cabai. Nah dulur, ini tadi ya pembahasan kita tentang doping untuk tanaman. Kalau sedulur-sedulur pengen lebih jelasnya itu bisa ditanyakan di kolom komentarnya. Makasih dulur, salam petani muda, salam petani milenial. Assalamualaikum.